Assalamualaikum Bapak Ganjar, selamat siang Bapak. Salam ya. Selamat siang Bapak, bisa dengar suara saya ya Pak? Ya. Kamu sendiri atau ada kiri kananmu ada orangnya? Baik Pak. Ada Pak Kakanwil Pak. Ya baik. Baik Bapak, kami persilakan untuk berdialog bersama Bapak Soekarno. Waktu dan tempat kami persilakan. Saya setting dulu. Assalamualaikum Pak Gub. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah Pak Gub, sehat, kuat, bugar. Mudah-mudahan semuanya terhindar dari COVID-19 Pak. Amin, amin, amin. Kesuti Pak? Ya. Ya. Ya insya Allah Pak, layanan untuk pajak sampai dengan saat ini lancar semuanya Pak. Itu terbagi menjadi dua. Yang WFO itu memang dibatasi Pak. Kemudian secara WFH dari rumah masing-masing atau dari kos-kosan masing-masing itu juga melakukan pengawasan dan layanan kepada wajib pajak dengan lancar Pak. Oh ya. Sekarang yang dikeluhkan oleh pengusaha sudah masuk belum Pak daftarnya ke kantor pajak? Sampun Pak. Jadi kalau ini saya jelaskan dari awal dulu Pak J, terkait dengan respon Direktorat Jenderal Pajak terhadap wabah COVID-19 itu dibagi menjadi tiga Pak. Yang pertama support pajak untuk penanganan langsung COVID Pak. Yang kemudian yang kedua support pajak untuk dukungan dan pemulihan dunia usaha. Kemudian yang ketiga baru dibagi lain-lain Pak. Kemudian yang minggu kemarin juga diminta oleh Biro Perekonomian, bisa kami sampaikan Pak, untuk total permohonan itu ada 974 Pak, wajib pajak badan. Kemudian yang disetujui 836, kemudian yang ditolak itu 138. Yang ditolak di sini itu biasanya cluenya pada saat dulu mendaftar itu tidak sesuai dengan yang tercantum di PMK 23. Namun demikian, wajib pajak masih bisa Pak melakukan pembetulan clue untuk kemudian nanti disampaikan permohonannya lagi ke KPP untuk bisa menikmati insentif atau fasilitas perpajakan yang ada. Iya. Ini banyak yang kalau ke kami komplainnya itu yang UKM Pak. Jadi kalau yang UKM ya ini handlingnya atau treatmentnya yang bisa diberikan apa kepada mereka? UKM kan posisi ketentuan PP 23 mereka kan harus setor 0,5% dari omset per bulan Pak. Jadi sekiranya kalau UKM tersebut pada saat ini memang tidak melakukan kegiatan usaha dan tidak ada omset, itu ya sebetulnya tidak perlu bayar pajak dan lapor pajak Pak. Jadi kalau tidak omset ya free aja ya, nggak usah lapor ya. Terus pemberitahuan free nggak usah. Seperti Pak? Cara lapornya mereka gimana? Tidak perlu lapor Pak kalau untuk PP 23 Pak. Jadi memang kalau tidak ada setoran ya sudah, tidak perlu lapor untuk bulanannya. Tapi kalau untuk tahunannya tetap Pak, yang nanti berakhir di tanggal 31 Maret, batas akhirnya tetap tanggal 31 Maret, tetapi apabila UKM OP tersebut menyampaikan SPT tahunan sampai dengan tanggal 30 April, itu masih dibebaskan dari pengenaan sanksi. Oh gitu. Ya, mungkin kayaknya yang perlu disampaikan kepada masyarakat atau publik adalah tadi itu per klaster mana yang kemudian bisa difasilitasi dari 3 tadi itu. Terus kemudian ini kenapa saya minta ke yang UKM, sepertinya memang perlu di-announce ke sana agar mereka ayem. Kalau mereka ayem, maka ini seperti kemarin yang diberikan relaksasi, ini soal pajak, yang lain soal kredit kan. Yang kredit itu kan banyak. Nah rupanya kredit ini bisa diberikan bagus, tapi yang leasing, yang lembaga keuangan, nggak bagus-bagus amat. Maka ini kemudian jadi persoalan baru. Maksud saya nanti kita bisa bekerja sama Pak membuat pengumuman-pengumuman. Mungkin kami dari Pemprov Pak bisa dikasih data tadi, berapa orang mengajukan, terus kemudian berapa yang sudah setujui,
kira-kira yang paling banyak soal apa, bagaimana dengan yang UKM. Kalau itu kita non, saya kira ini bagus banget Pak Nasir. Jawa Tengah bisa menunjukkan kalau kalian ada kerepotan, silakan kontak ke sini. Dengan ada kontak ke sini, kami akan jawab. Tapi harus dengan integritas yang tinggi. Yang masih berproduksi, yang kamu dapat pendapatan, yo bayaro, lawang ini soalnya duit yang akan kita juga gunakan untuk membiayai pelaksanaan urusan-urusan negara. Jadi biar jalan gitu kira-kira Pak. Jadi nanti Pak secara berkala data-data layanan kami terkait dengan pemanfaatan insentif ini akan kami sampaikan melalui Biro Perekonomian Pak. Yang mohon maaf, mohon izin, siap salah pada tahap pertama kemarin memang itu baru tahap awal wajib pajak mengajukan permohonan, kemudian IT kami juga belum siap untuk mengakomodasi itu, tapi insya Allah sekarang sudah siap Pak, sudah siap, dan bisa kami informasikan yang terbanyak mengajukan permohonan insentif adalah untuk PPh pasal 21 Pak, yang memang banyak pabrik-pabrik, banyak manufaktur industri pengolahan yang mempekerjakan karyawan. Ini sangat bagus untuk bisa mendorong daya beli rakyat dengan PPh pasal 21-nya ditanggung oleh pemerintah. Ini ada 546 yang ditolak, maaf Pak, seluruh yang mengajukan permohonan 605, yang diterima 546, yang ditolak 59. Atas seluruh yang ditolak, kami komunikasi secara intens Pak, untuk bisa memperbaiki permohonannya agar sebelum batas akhir nanti itu bisa memanfaatkan insentif ini guna mendorong pemulihan perekonomian di Jawa Tengah khususnya. Nah saya kira maksud saya ini bagus kalau nanti data itu diberikan kepada Biro Perekonomian atau boleh juga di WA ke saya langsung. Kita akan buatkan narasi Pak, nanti narasinya diberikan pada masyarakat. Ini loh selama pandemi respon ternyata aspek perpajakan kita di Jawa Tengah seperti ini. Kalau Bapak Ibu masih ada persoalan, silakan hubungi ini. Nah, transparansi ini menurut saya menjadi cara yang bagus, sehingga relasi antara kita, pemerintah dengan pengusaha besar, menengah, sampai dengan yang UKM, akan bisa harmonis dan orang memahami. Sehingga kita bisa mendorong nanti jangan semua minta keringanan. Kalau yang memang masih kuat ya bayaro begitu. Ini kenapa saya sampaikan. Nampak-nampaknya dari sisi perpajakan memang perlu kita publikasi Pak. Saya siap membantu nanti Pak. Kami bantu, kami umumkan seperti di IG saya selama ini, sehingga urusan pandemi respon ini tidak hanya sekedar kesehatan, bukan cuma mudik, tapi ada masalah pajak, ada masalah insentif yang diberikan, ada masalah ekonomi yang lagi turun, ada harus menjaga perasaan begitu Pak ya. Juga kemudian bagaimana komplain handling yang ada. Saya terima kasih Pak kalau nanti bisa diberikan, kita akan bantu narasinya sehingga nanti publik akan bisa melihat ini dengan baik, secara transparan, dan mereka akan mengerti apa yang bisa dilakukan, dan minimal mereka akan melakukan self-assessment terhadap dirinya sendiri. Usaha saya sekarang seperti apa, mana pajak yang harus saya tanggung, seandainya saya berat saya harus komunikasi kemana, dan setelah itu dia akan terus bisa berjalan usahanya, sehingga nanti kita harapkan ya setidaknya merespon nanti dia tidak boleh bekerja di tempat kerja, harus dari rumah, itu tetap bisa berjalan produktif. Sehingga mungkin kita menjadi lebih bisa terbantu oleh gerakan mereka. Siap Pak Gub, matur nuwun atas taxation partnership-nya, dan nanti secepat mungkin akan kami laporkan perkembangan dari pemanfaatan insentif ini. Namun demikian Pak, sebetulnya kalau secara performa penerimaan Pak untuk Jawa Tengah 1, Jawa Tengah itu ada dua Pak, ya, ada dua, Jawa Tengah 1 sama Jawa Tengah 2. Untuk Jawa Tengah 1 Pak, itu wilayah kerjanya dari Cilacap sampai dengan Blora. Target kami di tahun 2020 ini 34,2 triliun Pak. Sampai dengan saat ini sudah mengumpulkan 7,4 triliun Pak, atau 21,76%, itu di atas rata-rata nasional yang baru mencapai 19,39% Pak. Jadi kalau secara ranking Jawa Tengah 1
lumayan bagus Pak, ada di ranking 10 besar, tepatnya ada di ranking 8. Ya mudah-mudahan nanti dengan komunikasi yang disampaikan Pak Gubernur tadi dan upaya-upaya kami, kemudian didukung oleh apa itu KBLI yang saat ini masih juga produktif Pak, dari industri pengolahan, dari perdagangan, dari pelabuhan yang sudah berangsur-angsur menangani masalah impor. Insya Allah nanti potong mungut pajak yang kami administrasikan bisa mencapai kinerja yang lebih tinggi lagi. Pak, terima kasih. Saya kira informasi itu bagus banget, data itu bagus banget. Sekali lagi nanti saya akan bantu share kepada masyarakat agar kita bisa memberitakan kinerja-kinerja dari kantor pajak khususnya yang ada di Jawa Tengah, baik 1 maupun 2, dan tentu saya menyampaikan terima kasih. Setidaknya kita bisa memproyeksi ke depan, tahun depan itu performa kita seperti apa khususnya yang ada dari pajak. Kami sudah menghitung sih Pak, pasti pendapatan kita akan menurun cukup banyak ya, maka kita juga menyiapkan rencana-rencana pembangunan di tahun depan itu sepertinya tidak seperti yang kita siapkan dalam impian kita sebelumnya. Karena dengan inovasi ini. Begitu Pak, kira-kira Pak? Terakhir Pak, matur sembah nuwun atas pemenuhan kewajiban perpajakan Bapak yang menyampaikan SPT tahunan PPAOP secara tepat waktu, dan tentunya karena Pak Gubernurnya sudah menyampaikan SPT, kalau itu menjadi publikasi yang bagus Pak untuk masyarakat di Jawa Tengah. Matur sembah nuwun Pak Ganjar. Siap. Assalamualaikum. Siap terus. Waalaikumsalam. Salam semuanya, Pak. Baik, terima kasih Bapak. Baik, teman-teman, itu tadi dialog singkat kita dengan Bapak Kanwil DJP Jawa Tengah 1 dan Bapak Ganjar Pranowo. Baik, demikian sekian dari kami. Kami semua mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.